Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Cici dengan tugas UAS pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Kenalin nih, nama aku Alciawati dengan NIM 2004010069, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang berjudul Permintaan Tenaga Kerja. Kalian tahu nggak sih, apa sih permintaan tenaga kerja? Jadi, kita ketahui terlebih dahulu apa itu permintaan dalam konteks ekonomi. Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Teori ekonomi menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja merupakan turunan dari permintaan barang dan jasa. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dikerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Permintaan tenaga kerja atau kesempatan kerja atau demand for labor adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Nah, kesempatan kerja ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, kesempatan kerja permanen, yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Yang kedua, kesempatan kerja temporer, yaitu kesempatan kerja yang menginginkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Yang pertama adalah perubahan tingkat upah. Jadi, perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut, yaitu naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan, selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya, para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan barang, yaitu mengurangi mengkonsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya, banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Yang kedua, perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, maka perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut, perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. Kemudian yang ketiga, harga barang modal turun.
Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini, perusahaan akan cenderung meningkatkan produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar. Akibatnya, permintaan tenaga kerja meningkat pula. Adapun kategori dalam permintaan tenaga kerja ada dua, yaitu yang pertama, permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Dalam melakukan produksi, suatu perusahaan dapat berproduksi apabila telah ada faktor-faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat menambah modal dalam peningkatan jumlah produksi. Karena jumlah jangka pendek modal bersifat konstan, maka untuk dapat meningkatkan jumlah output, perusahaan hanya dapat menambah jumlah tenaga kerja. Nah, yang kedua, permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Ketika suatu perusahaan melakukan penyesuaian secara penuh terhadap perusahaan yang terjadi pada kondisi ekonomi, maka pada saat itulah perusahaan bersiap dalam jangka panjang. Pada jangka panjang, perusahaan leluasa untuk menggunakan berapa jumlah input modal dan input tenaga kerja yang akan digunakan. Karena pada jangka panjang, input modal tidak bersifat konstan atau input modal bisa bertambah. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perubahan kurva permintaan tenaga kerja. Perubahan permintaan tenaga kerja dapat digambarkan oleh pergeseran kurva tenaga kerja. Pertambahan permintaan tenaga kerja akan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kanan, sedang pengurangan permintaan tenaga kerja akan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kiri. Pertambahan permintaan tenaga kerja yang berakibat pada pergeseran kurva permintaan tenaga kerja dapat disebabkan oleh berbagai hal, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang berarti peningkatan terhadap pendapatan nasional akan berdampak pada peningkatan permintaan agregat. Peningkatan permintaan tersebut akan menyebabkan peningkatan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja yang digambarkan oleh pergeseran kurva permintaan tenaga kerja ke kanan. Yang kedua, peningkatan produktivitas dapat mempengaruhi kesempatan kerja, yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas, maka untuk menghasilkan jumlah output yang sama, jumlah tenaga kerja yang diperlukan lebih sedikit. Hal itu menyebabkan berkurangnya permintaan terhadap tenaga kerja. Peningkatan produktivitas juga berarti penurunan biaya produksi per unit barang. Penurunan biaya produksi per unit barang akan menurunkan harga per unit barang. Jika harga barang turun, maka permintaan terhadap barang naik yang akan mendorong pengusaha untuk menambah permintaan tenaga kerja. Peningkatan produktivitas pekerja dapat pula meningkatkan upah pekerja. Peningkatan upah tersebut berarti peningkatan daya beli yang akan mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi mereka. Selanjutnya, peningkatan konsumsi tersebut akan mendorong perusahaan untuk memproduksi lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja lebih banyak pula. Yang ketiga, perubahan cara berproduksi. Dengan adanya metode produksi yang lebih modern, yang lebih banyak menggunakan mesin akan berdampak pada peningkatan permintaan tenaga kerja yang menguasai teknologi dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berketerampilan rendah. Nah, itulah penjelasan mengenai permintaan tenaga kerja. Semoga bisa dipahami. Sekian dari Cici. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye guys.